dikatakan berdebat, tapi tidak dikatakan berdebat, itu kan mempertahankan argumen namanya ya, yang membetulkan satu dengan yang lain, harus membetulkan jika seandainya jawaban mereka memang tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Tapi kalau munadharah itu mengambil pelajaran untuk membuktikan satu perkara, apakah perkara ini betul atau salah. Nah, perkaranya apa? Membuktikan kerasulan dan kenabian Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini orang Yahudi, segerombongan orang Yahudi berkata dan bertanya kepada Nabi, tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Qala Rasul, maka dijawab oleh Nabi, tanyalah, salu amma syi'tum, kalian mau tanya silakan, tanyakan apapun yang kalian mau pertanyakan kepada lakin. Tapi kata Nabi, ij'aluli dhimmah, kasih aku janji dan jaminan, kasih aku jaminan. Apa kata yang dipinta oleh Nabi? La in ana haddatsukum syai'an fa'araftumuhu latatabi'uni 'alal Islam. Kalau yang kalian pertanyakan bisa aku jawab, maka jaminkan untukku kalian mau masuk Islam. Jadi ambil janji sama Nabi ya, jaminannya masuk Islam kalau yang kalian tanyakan ternyata betul menurut kalian, yang bertanya maksudnya. Adapun Nabi menjawab sesuai apa yang didatangkan Allah, karena apa yang diucapkan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah bagian dari wahyu Allah, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu, tidak Nabi itu berkata, mengucapkan kalimat ya, wa ma yantiqu anil hawa, mengikuti nafsu, hawa nafsu, bukan. In huwa illan wahyu yuha, kecuali itu datangnya dari wahyu dari Allah. Paham sampai situ? Baik. Maka dijawab oleh mereka, dzalikalak, baik kalau memang itu maumu, kata si Yahudi ini tadi, kelompok Yahudi. Nas'aluka anhunna akhbarna ayyit ta'ami harrama Israel ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Kasih tahu kepada kami tentang makanan yang diharamkan oleh Israel, bukan Bani Israel. Kasih tahu kami makanan minuman yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa keturunan daripada Nabi Yakub. Yakub dinisbatkan namanya adalah Israel. Nah, mereka Bani Israel ini bertanya kepada ini orang-orang Yahudi ini, maksudnya bertanya kepada Nabi, apa yang diharamkan dari makanan dan minuman oleh seorang hamba yang bernama Israel? Siapa yang maksud? Ya, Yakub, sebelum diturunkan Taurat. Baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, akhbirna kaifa ma'i, dalam riwayat riwayat yang lain, kaifa yakunul ma', bagaimana terjadi proses air sperma mani perempuan dengan sperma laki-laki. Maksudnya dengan pertemuan dua sperma laki dan perempuan ini kok bisa jadi itu bayi laki atau bayi perempuan. Semua itu perkara Allah ya, tapi diilmiahkan, artinya pengen dengan pengetahuan ilmu. Hakikatnya nggak ada yang bisa tahu kecuali yang menciptakan. Paham? Walaupun ada terbentuk kita di dalam kandungan seorang ibu, kalau tidak Allah tiupkan ruh, bisakah hidup itu kandungan? Tidak bisa. Butuh kepada yang namanya ruh. Dan ruh itu perkara hanya Allah yang maha mengetahui. Urusan masalah ruh ini sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali Allah ya. Ada orang bisa menciptakan boneka atau robot bahkan mirip kayak manusia yang bikin ya. Apalagi kayak di luar negeri, Jepang kah, di Cina kan bikin tuh bisa boneka robot mirip kayak manusia. Tapi apakah dia bisa hidup? Mana dia bisa hidup?
Karena tidak ada ruh, mereka tidak bisa ciptakan ruh. Cina tuh apa sih yang nggak bisa dibuat sama dia? Ruh. Jawabannya cuma satu, ruh nggak bisa dia buat. Ya, kalau lain bisa, buat manusia bisa. Bahkan sekarang lagi bikin bayi dari apa namanya itu? Kayak film apa, pernah ente lihat film Superman itu, kayak ada tabung banyak gitu, bayi semua itu nih, dari sperma tetap atau bagaimana. Sperma itu sendiri karena ada ruh dia hidup. Ya. Karena ada nyawanya yang memberi Allah. Yang ketiga pertanyaan dari ini orang Yahudi, akhbirna bihadan nabiyil ummi fin naumi wa waliyihi minal malaika, dan yang selalu bersamanya dari kalangan malaikat. Nah, itu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Rasulullah, alaikum ahdallah. Sekarang kita bikin janji dulu, ya. Janji dulu, ambil sumpah, ambil janji, kata Nabi, la in ana amba'tukum latataba'ni. Kalau aku bisa menjawab semua pertanyaan kalian, kalian mau ikut aku masuk Islam. Akhirnya mereka menerima perjanjian tersebut. Dasar Yahudi memang ya, kalau sudah tidak sejalan dengan otak dia, maunya dia, walaupun disumpah dan dijanji tetap bakal diingkari. Nah, di sini membedakan orang beriman sama orang yang tidak beriman. Itu kalau berjanji, yang beriman menepati, yang tidak beriman atau munafik mengingkari. Itu bedanya. Lalu Nabi menjelaskan, pertama, demi zat yang menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salam. Berarti Nabi menjawab ini berlandaskan sumpah. Sumpahnya apa? Atas kitab yang diturunkan Allah namanya Taurat kepada saudaranya Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israil Ya'qub, tahukah kalian bahwasanya Israel yakni Yakub maridha mardan syadidan fatala sagamuh, pernah diuji sama Allah dengan satu sakit atau penyakit yang sembuhnya lama. Penyakitnya penyakit yang parah dan lama. Iya, kata mereka, dijawab oleh orang-orang Yahudi. Lalu Nabi Yakub ini atau Israel ini bernadar kepada Allah, la in afahullah min sagamihi la yuharrimanna ahabbut ta'ami wasyarabi ilaih. Aku bernazar kepada Allah, kalau penyakitku ini disembuhkan Allah, maka aku akan haramkan makan dan minuman yang aku sukai. Kata Nabi, bukankah makanan yang disukai oleh Israel, maksudnya Nabi Yakub, onta, daging onta. Dan minuman yang sangat dia sukai adalah susunya onta. Hari Nabi bertanya balik sebetulnya kepada mereka, walaupun mereka orang Yahudi mengajukan pertanyaan, tapi ditanya balik sama Nabi, bukankah nama makanan yang disukai oleh Yakub onta dan minuman yang disukai oleh Nabi Yakub susunya onta? Malah dijawab sama orang Yahudi yang bertanya, qalu Allahumma na'am. Oh iya betul. Berarti Nabi sudah tahu kan? Mestinya Nabi tidak bertanya balik, tinggal jawab aja apa makanan yang diharamkan. Nah, seperti ayat tadi yang kita bacakan, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Ya, semua makanan halal dulu sebelum diturunkan Taurat terhadap Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel itu sendiri, maksudnya Yakub, untuk dirinya, bukan untuk umatnya, untuk kaumnya, bukan, untuk dirinya. Kenapa? Sebab karena nazarnya, kalau Allah berikan kesembuhan, makanan minuman yang paling aku sukai aku haramkan untuk diriku. Akhirnya disembuhkan sama Allah. Dari sejak itu Nabi Yakub tidak lagi makan onta atau minum susu onta, karena itu yang paling disukai. Daging itu pemimpinnya makanan, sebagaimana yang Nabi sabdakan, sayyidut ta'amul wa nam laham. Ya, sayyidut ta'amul laham.
Pemimpin makanan itu daging. Kalau dagingnya ada banyak, daging apa? Dagingnya daging kambing tentunya. Paling enak itu daging kambing. Kambing muda, empuk, asal bisa ngelolanya. Wa sayyidu syarabil laban. Pemimpinnya minuman, susu. Minuman banyak, air putih, teh, ya, kopi susu lagi ada, teh susu juga ada. Tapi yang dimaksudkan susu murni putih. Samet. Lalu setelah ini orang Yahudi membenarkan, maka Nabi SAW mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ishhad alaihim, atau Allahumma ushiduka alaihim. Ya Allah, jadikanlah saksi. Persaksikanlah mereka telah membetulkan jawaban pertama dari pertanyaan mereka terhadap makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Lalu Nabi menjawab yang kedua, adapun yang kedua, aku bersaksi dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa atas pertanyaan kalian, apakah air sperma laki atau perempuan itu bagaimana bisa tercipta bayi laki dan perempuan, atau karakter sifatnya mengikuti bapak dan ibu, dijelaskan oleh Nabi. Hal ta'lamun, apakah kalian mengetahui annama ar-rajuli abyadu ghalid, sperma laki itu putih kental, wa annama'ul mar'a asfaru ragik, sedangkan sperma perempuan itu kuning dan encer. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad wasyabahu biidznillah, mana yang memenangkan satu di antara yang lain, maka akan dengan izin Allah terjadi jenis yang menang. Maksudnya apa? Jika sperma seorang suami mengalahkan dari sperma seorang istri, ya, maka yang dengan izin Allah yang akan lahir anak laki-laki atau sifat dan karakternya mengikuti bapaknya, dan sebaliknya begitu. Dan dijawab oleh orang Yahudi, Allahumma na'am. Betul apa yang kau jawab. Ya, apa yang kau jawab Muhammad, betul apa adanya. Lalu dijawab oleh Nabi, Allahumma syhad, ya Allah jadikan saksi. Mereka membetulkan jawabanku. Kan janjinya kan kalau betul semua jawaban Nabi apa? Masuk Islam. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Nabi dari pertanyaan mereka. Apa pertanyaan yang ketiga? Dari mana? Apa pertanyaan yang ketiga? Setiap nabi itu punya wali, pendamping. Ya, pendamping dari kalangan malaikat. Oh enggak, kabarkan kepada kami Nabiyil Ummi, ciri-cirinya seorang nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri seorang nabi, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Nah, kalau ciri-ciri kita mata dan hati semuanya tidur. Kalau Nabi enggak, mata saja tidur, hati tetap bangun. Itulah ciri-ciri tanda-tanda Nabi ataupun Rasul yang diutus Allah di atas muka bumi ini. Lalu mereka mengatakan fa'indahan tentang wali yang mewakili, yang menjadi temannya para nabi dan rasul, pasti ada teman tuh pendamping tuh dari kalangan malaikat. Bilang ini orang Yahudi, di pertanyaan yang terakhir ini wahai Muhammad, yang menentukan apakah kami ngikut, apakah kami tidak ikut. Ada aja alasannya. Pinterlah dia, tapi bodoh orang-orang Yahudi itu. Kalau memang jawaban Nabi sudah 1, 2, 3 betul semua, tinggal yang terakhir. Setiap Nabi itu selalu didampingi oleh malaikat. Kalau ini betul jawabannya sesuai, artinya ngikuti kemauan mereka. Kalau sesuai jawabanmu ini dengan maunya mereka, maunya orang Yahudi. Jadi yang dicintai oleh mereka orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat siapa? Malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Apa yang bisa? Kasih tahu saya, apa tugasnya malaikat Mikail? Hah?
membawa rezeki. Itu boleh apa lagi? Nurunkan itu adem enggak? Enak enggak semuanya itu? Itu perkara yang bikin nyaman atau bikin gelisah tuh? Dapat rezeki, turun hujan, nyaman atau gelisah? Nah, itulah Yahudi, maunya nyaman saja. Di mata mereka Jibril itu bawa masalah, bawa perang, bawa tumpah darah. Itu diyakini oleh mereka bangsa Yahudi. Nah, kalau kau bisa jawab ini tentang perihal malaikat, di sini penentu kita ikut atau tidak. Dijawab oleh Nabi. Yang menemaniku, yang menjadi waliku adalah malaikat Jibril. Nah, sudah. Kalau memang itu musuh besar kami, musuh terbesar kami dari kalangan malaikat, kata orang Yahudi. Lalu Nabi tanya, kenapa kok Jibril itu bisa kalian musuhi? Kalau Mikail itu bawa kenikmatan buat kami. Kalau Jibril itu menakutkan, tidak ada bagusnya. Jibril itu di sisi kanan Allah, Mikail itu berdiri di sisi kiri Allah. Kalau sudah turun Jibril dengan perintah Allah, pasti ada kacau katanya. Ini kata orang-orang Yahudi ini. Tapi kalau udah yang diperintahkan Allah yang turun Mikail, ada saja itu hujan, rizki, kami panen bagus, enak nyaman semua tuh. Itu keyakinan mereka orang-orang Yahudi. Nah, ketika Jibril itu atau malaikat satu dengan yang lain disandingkan, dipecah belah sama orang Yahudi ini, turunlah firman Allah. Man kana aduwan di Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, man kana aduwan lillahi wa li rasuli man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Disebutkan karena pilihan mereka Mikail. Kalau mencintai Mikail, otomatis mereka membenci dan memusuhi Jibril. Dijawab sama Allah, siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat yang diutusnya, siapapun, tidak perlu semua, satu aja dimusuhi sama umat manusia, memusuhi Rasul utusannya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah menjadikan orang-orang kafir tersebut musuhnya, ya, karena mereka memusuhi daripada ini. Mau malaikat tuh mau dibuatnya diadu domba tuh. Hebat ini orang Yahudi itu, ya, sukanya bikin tikai, bikin cekcok aja. Malaikat satu dibenci, malaikat satu disukanya, ya, alas dengan berbagai macam alasan. Lalu setelah Allah turunkan ini firman menunjukkan malaikat sama, wajib untuk diimani, wajib untuk dicintai, tidak ada permusuhan dari antara manusia dengan malaikat. Versi untuk kita orang yang beriman, tak boleh kita pilih, oh ini bagus, ini tidak bagus, lah, wajib kita beriman, sudah selesai. Kalau yang seperti versi Yahudi membentrokkan antar malaikat Jibril dan Mikail, kan itu tidak betul. Dia mencintai Mikail, membenci Jibril, atau sebaliknya mencintai Jibril, membenci Mikail dan beberapa malaikat yang dari ciptaan Allah. Itu pertama sudah tidak betul. Yang kedua, orang-orang Yahudi ini kelihatan dari situ mereka itu tidak ada yang dicintai sama sekali daripada malaikat. La Mikail wala Jibril mereka sukai. Lalu siapa yang mereka pilih, siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka dengarkan? Kan namanya malaikat ciptaan Allah, mau Jibril mau Mikail, semua patuh kepada Allah, tidak ada yang melanggar perintah Allah. Sedangkan versinya keyakinan orang Yahudi yang mereka cintai Mikail, yang sedang Jibril dibenci. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak sama sekali terhadap semua malaikat, termasuk Mikail yang di dalam bahasa pengucapan mereka menyukainya. Padahal tidak sama sekali, dan itu diberikan penjelasan oleh Allah pada ayat-ayat setelahnya yang Allah firmankan ayatul ala syayat
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang mereka ikuti sebetulnya syaitan. Kalau orang beriman, adakah di antara kalian, kita ini orang beriman, yang membedakan satu dengan yang lain malaikat? Di dalam kecintaan atau kebencian. Ada seperti itu orang yang beriman? Tidak ada. Yang ada cuma orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Di antaranya bangsa orang-orang Yahudi. Mikail dicintai, siapa? Jibril dibencinya. Justru sesungguhnya yang seperti ini mereka itu berkeyakinan syaitan, memenuhi bisikan syaitan dengan membandingkan antara satu dengan yang lain dari kalangan malaikat. Kalau orang yang beriman tidak membandingkan, orang yang beriman hanya beriman, udah beriman, meyakini dengan malaikat dan tugas-tugas yang Allah berikan, sehingga dikatakan Allah yang diikuti oleh mereka itu bukan Mikail, sekalipun mereka mengatakan suka Mikail, benci Jibril, ternyata bukan Mikail yang mereka ikuti. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Yang mereka ikuti adalah syaitan. Paham sampai di situ? Ya. Nah, itu adalah bagian daripada prajurit Nabi Sulaiman. Kan takluk ke Nabi Sulaiman ini, jin, syaitan itu takluk semua sama Nabi Sulaiman. Sampai wafatlah Nabi Sulaiman, bebas merdeka dari perbudakan. Nah, mereka menganggap mereka ini diperbudak oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat, maka tidak ada lagi, udah bebas ini orang-orang syaitan sama jin-jin yang dulu khidmat sama Nabi Sulaiman. Disitulah mereka memberikan bisikan, dan bisikan itu diikuti oleh mereka bangsa Yahudi dengan mengatasnamakan cinta ke Mikail, benci sama Jibril. Versi kita orang yang beriman tidak ada benci, tapi hanya beriman kepada semua malaikat. Nah, inilah sebab dari kenapa orang Yahudi sangat benci sama Jibril, suka sama Mikail, dan Allah telah menjelaskan itu semua dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, kalau Anda buka surat Al-Baqarah mulai dari ayat 97 sampai 103, ya, itu dalam terjemahnya pun sudah bisa difahami. Ya, untuk detailnya, sebab dari turun-turun ayat itu bisa dikaji daripada kitab-kitab tafsir. Semoga Allah berikan pemahaman untuk kita, ya, dan menjadikan iman kita semakin kuat, keyakinan kita semakin kuat, keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, dan kepada hari akhir, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Allah mantapkan, Allah kuatkan iman kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah, 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 la ilaha